Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai mata kuliah pemeriksaan akuntansi, teori, dan kasus. Kelompok kami terdiri dari yang pertama itu ada Iza Nurzain, kemudian ada Izna Zainur, kemudian ada saya Kumala sebagai moderator, kemudian ada Multia Rahayu, dan yang terakhir ada Novia Angela. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian audit. Di sini ada pengertian audit secara umum dan pengertian audit menurut para ahli. Yang pertama itu ada pengertian audit secara umum. Audit merupakan suatu rangkaian proses yang bisa dilakukan auditor untuk mendapatkan bukti akurat mengenai aktivitas ekonomi suatu entitas. Kemudian pengertian audit menurut para ahli itu ada 3. Yang pertama yaitu menurut Alvin Ares, Marx, Beasley, dan Randall J. Elder, yaitu auditing merupakan suatu pengumpulan dan pertimbangan bukti tentang informasi untuk dapat menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan ukuran yang telah ditetapkan audit. Audit juga harus dilaksanakan oleh seorang yang berpengalaman tanpa paksaan. Kemudian yang kedua itu menurut Sukrisno Agus. Audit ialah suatu pemeriksaan yang dapat dilakukan secara kritis dan teratur oleh pihak yang sangat independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh para pihak manajemen beserta dokumen-dokumen pembukuan dan bukti-bukti penunjangnya dengan tujuan untuk bisa memberikan suatu pendapat mengenai keseimbangan laporan keuangan tersebut. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu menurut Arens dan Lobeck. Audit yaitu sebuah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang bisa diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dapat dilaksanakan seorang yang berpengalaman dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kebenaran suatu informasi. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan audit. Yang pertama, validity and ownership. Yang kedua, completeness and cut-off. Yang ketiga, evaluation. Yang keempat, presentation and disclose. Yang kelima, classification. Yang pertama, validity and ownership adalah meyakinkan bahwa piutang yang tercatat merupakan tagihan yang sah dan merupakan milik perusahaan. Yang kedua, meyakinkan bahwa semua tagihan perusahaan telah dicatat dengan lengkap dan tepat dalam pisah batas. Yang dimaksud dalam tepat dalam pisah batas itu, tagihan semuanya dicatat dengan lengkap agar tidak keliru dan jika sudah didalamkan dipisah-pisah. Selanjutnya, evaluation yaitu meyakinkan bahwa tertagih atau penghapusan piutang telah dinilai cukup memadai. Yang keempat, presentation dan disclose yaitu meyakinkan bahwa piutang yang dijaminkan atau dihipotekan telah diungkapkan dalam laporan keuangan secara memadai. Selanjutnya, yang kelima, classification yaitu meyakinkan bahwa piutang telah diklasifikasi dengan cepat. Selanjutnya, pengertian piutang dagang. Apakah yang dimaksud dengan pengertian piutang dagang secara umum? Piutang dagang adalah salah satu bentuk klasifikasi atau tagihan perusahaan kepada pihak lain. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan pengertian piutang dagang menurut para ahli?
1. Menurut Rudianto, klaim perusahaan atas uang, barang, atau jasa kepada pihak lain akibat transaksi di masa lalu. Yang kedua, Martono dan Harjito, yaitu tagihan perusahaan kepada pelanggan atau pembeli atau pihak lain yang membeli produk perusahaan. Selanjutnya, klasifikasi piutang dagang. Piutang dagang terbagi menjadi dua, yaitu piutang dagang dan piutang bukan dagang. Yang pertama, piutang dagang terbagi menjadi dua, piutang usaha dan wesel tagih. Piutang usaha adalah suatu jumlah pembelian kredit dari pelanggan. Piutang ini biasanya muncul sebagai akibat dari penjualan atau jasa. Wesel tagih yaitu surat formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengukuran utang. Yang ketiga, piutang bukan dagang. 1. Penjualan surat berharga atau pemilik selain barang dan jasa. Yang kedua, uang muka pada pemegang saham di kreditur, pejabat, dan karyawan. Yang ketiga, setoran pada kreditur, perusahaan, kebutuhan umum, dan instansi. Saya Mutia Rahayu di sini akan menjelaskan mengenai ciri-ciri akuntansi piutang. Ciri-ciri akuntansi piutang terbagi menjadi 3. Yang pertama, adanya nilai jatuh tempo. Yang kedua, adanya tanggal jatuh tempo. Dan yang ketiga, adanya bunga yang berlaku. Selain itu, piutang juga mempunyai faktor-faktor tertentu, yaitu yang pertama, adanya volume penjualan kredit. Yang ketiga, syarat pembayaran penjualan kredit. Yang ketiga, penjualan pengumpulan piutang secara aktif maupun secara pasif. Yang keempat, adanya ketentuan dalam pembuatan kredit. Piutang juga terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, piutang standar. Yang kedua, piutang jatuh tempo. Yang ketiga, piutang overdue. Yang keempat, piutang over limit. Dan yang terakhir, piutang yang tak tertagih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Angela. Saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama ada metode pencatatan piutang. Jadi pencatatan piutang itu ada 2 metode. Yang pertama gross method atau metode kotor. Yang kedua ada net method atau metode bersih. Gross method ini adalah metode pencatatan piutang yang berasal dari kegiatan penjualan barang dagang sebesar nilai kotor dari piutang tersebut. Jadi perusahaan akan mencatatkan piutang sesuai dengan nilai penjualan tersebut tanpa adanya beberapa potongan yang ditulis di awal. Jadi misal ada debitur yang mempunyai hutang ke kita senilai misal 10.000, nah maka piutang yang dia akan bayar nanti juga akan 10.000. Walaupun kita sudah memberikan kesepakatan jika dia akan membayar pada jangka waktu tertentu, maka kita akan memberi potongan. Namun tetap di awal pencatatan, piutang yang diberikan adalah tetap sama 10.000. Nah, jika dia membayar sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, maka dia akan mendapat potongan. Namun jika dia membayar melebihi jangka waktu yang telah ditentukan, maka ia tidak akan dapat potongan. Nah, yang kedua ada net method atau metode bersih. Net method ini merupakan pencatatan piutang yang berasal dari penjualan barang dagang sebesar nilai bersih piutang setelah dikurangi dengan potongan penjualan. Berbeda dengan gross method, net method ini akan mencatatkan potongan atau menambahkan potongan di awal penjualan. Walaupun debitur belum membayar hutang kepada kita, tapi kita sudah mencatatkan potongan yang akan dia dapatkan ketika dia akan membayar sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Misal, para debitur atau debitur berhutang kepada kita 10.000. Nah, jika
dia akan membayar sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, maka dia akan mendapat potongan 20%. Maka potongannya itu kan 20.000. Nah, piutang yang dia bayar itu 8.000. Nah, di awal pencatatannya sebelum dia bayar ya, di awal penjualan proses transaksinya itu kita sudah tulis dia tuh penjualannya berapa, 10.000, potongannya dia dapat 20.000, dan piutang yang harus dia bayar 8.000. Nah, itu kita tulis di awal kalau untuk net method. Kalaupun dia setelah bayar itu sesuai dengan jangka waktu, nah akan sama. Tapi kalau misalnya dia melebihi jangka waktu, dia tetap bayar 10.000 karena dia tidak jadi mendapatkan potongan tadi. Nah, yang kedua, pengertian kerugian piutang. Kerugian piutang adalah kerugian yang timbul karena adanya prinsip bahwa piutang yang dicatat di laporan keuangan adalah hanya sebesar jumlah piutang yang diharapkan akan ditagih. Jadi, perusahaan tidak selamanya memiliki piutang yang bisa ditagih. Jadi, ada beberapa debitur yang tidak membayar atau tidak bisa ditagih karena dia perusahaannya valid atau apapun, atau dia kabur. Intinya dia tidak membayar piutang kepada perusahaan kita. Nah, itu akan menjadi kerugian piutang ke perusahaan kita jika perusahaan lain tidak membayar piutangnya. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada pengertian cadangan kerugian piutang. Menurut Baridwan, dalam metode cadangan, setiap akhir periode dilakukan penaksiran jumlah kerugian piutang yang akan dibebankan ke periode yang bersangkutan. Nah, karena setiap perusahaan pasti memiliki kerugian piutang, cara perusahaan tersebut untuk mengendalikannya adalah dengan mendebitkan kerugian piutang dan mengkreditkan piutang dagang. Nah, selanjutnya perusahaan akan melakukan penaksiran agar tahu jumlah kerugiannya berapa di periode tersebut. Nah, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa umum piutang PT Hilya PT Hilya per 31 Desember 2021. Cara menghitung umur piutang yaitu bulan bersangkutan dikurangi dengan tanggal faktur ditambah dengan jumlah hari bulan berikutnya. Sebagai contoh, PT Sentosa pada tanggal 24 Desember 2011 menuju 31 Desember 2011 itu adalah 77 hari. Maka untuk piutang 3.450 dimasukkan ke dalam kolom belum jatuh tempo 3.450. Kemudian pada tanggal 12 September 2011 menuju 31 Desember 2011 adalah 110 hari. Bulan September memiliki 30 hari dikurangi dengan 12 sama dengan 18 ditambah dengan jumlah hari bulan berikutnya yaitu jumlah bulan Oktober, November, Desember yaitu 92 hari. Maka 18 ditambah 92 adalah 110 hari. Maka untuk piutang 480.000 dimasukkan ke dalam kolom 90 sampai 120 hari. Kemudian pada tanggal 17 September 2011 menuju 31 Desember 2011 adalah 136 hari. Didapat dari bulan Agustus memiliki jumlah hari 31 dikurangi dengan 17 sama dengan 14. Kemudian ditambahkan dengan jumlah hari bulan berikutnya yaitu bulan September, Oktober, November, dan Desember yaitu 122 hari, maka ditambah 14 hasil
Maka 14 ditambah 122 untuk kemudian pada tanggal 17 bulan Agustus 2011 menuju 31 Desember 2019 adalah 136 hari. Didapat dari bulan Agustus memiliki jumlah hari 31 dikurangi dengan hari bulan berikutnya yaitu September, Oktober, November, dan Desember yaitu 122 hari. Maka 14 ditambah dengan 120 hari sama dengan 136 hari. Untuk piutang 2.976.000 maka dimasukkan ke dalam kolom lebih dari 120 hari. Dan itu untuk dan juga seterusnya. Dengan total di sini ada total jumlah dengan total jumlah 54.579.000 belum jatuh tempo yaitu 10.561 30 sampai 61 hari 16.653.000 kemudian 60 sampai 90 hari yaitu 6.395 kemudian 90 sampai 120 hari itu 13.636.000 kemudian lebih dari 120 hari itu 7.333.000. Kategori umur piutang ada belum jatuh tempo 31 sampai 60 hari dengan estimasi dengan kategori umur piutang belum jatuh tempo dengan estimasi 2%, saldo piutangnya 10.561.000, jumlahnya 211.220. Kemudian 31 sampai 60 hari dengan estimasi 5% yaitu 17.493.000 dengan jumlah 874.650. 61 sampai 90 hari dengan estimasi 10% dengan saldo piutang 5.854.000 dengan jumlah 585.400. Kemudian 91 sampai 180 hari yaitu 20% estimasinya, saldo piutangnya 20.670.000 dengan jumlah 4.134.100. Kemudian 181 sampai 365 hari dengan estimasi 30, saldo piutangnya 0, jumlahnya 0. Kemudian 365 hari ke atas estimasinya 50% dengan saldo piutang 0 dan juga jumlah 0. Maka saldo piutang jumlahnya yaitu 54.578.500 dengan jumlah 5.805.370. Di sini ada jurnalnya yaitu untuk 31 Desember 2011 beban kerugian piutang yaitu 7.839.380. Kemudian di debit, kemudian cadangan kerugian piutang yaitu 7.839.300 di kredit. Demikian presentasi dari kelompok 8. Bila ada saran dan kritik bisa langsung japri ke salah satu anggota kami. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.